Saudaraku yang terkasih, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Ditegaskan oleh penulis Amsal bahwa hikmat diperdengarkan di mana-mana. Di jalan-jalan, di rumah, di kantor, di lembah, di bukit, di pesawahan, dan di mana saja. Di perkampungan, di kota, di desa, dan juga di megapolitan. Di setiap tempat, di semua tempat, di semua sudut tempat. Hikmat diperdengarkan. Ini artinya apa? Bahwa di setiap tempat hikmat diperlukan oleh setiap orang tanpa kecuali, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, atau orang dewasa. Semua membutuhkan hikmat, semua memerlukan hikmat, semua memerlukan hikmat. Oleh karena setiap kali, setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, setiap orang memerlukan hikmat ketika hendak melakukan sesuatu, ketika hendak memutuskan sesuatu, ketika hendak memilih sesuatu, ketika hendak mengatakan sesuatu, supaya apa? Segala sesuatu yang dikatakan, yang diperbuatnya, yang diputuskan, yang dipilihnya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa segala jalan orang penuh hikmat adalah sejahtera semata-mata. Mengapa? Karena apa yang diputuskan bertepatan dengan apa yang Tuhan mau atau Tuhan kehendaki. Nah, definisi hikmat adalah kemampuan yang datang dari ilahi yang diberikan kepada seseorang sehingga orang itu mampu mengambil keputusan dalam setiap detail persoalan keseharian hidupnya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu setiap orang, setiap waktu, setiap saat, di setiap tempat selalu membutuhkan hikmat. Selalu membutuhkan hikmat. Dengan hikmat seseorang mengambil keputusan dengan tepat. Dengan hikmat seseorang memilih dengan pilihan yang tepat. Dengan hikmat seseorang memikirkan segala hal dengan tepat. Dengan hikmat seseorang mempunyai pertimbangan yang tepat. Dengan hikmat seseorang itu mengatakan dan menyatakan hal-hal yang tepat. Karena hikmat adalah kemampuan yang datang dari Allah, kemampuan ilahi yang diberikan kepada seseorang atau kepada orang-orang yang diperkenannya atau orang yang mendudukannya, sehingga mereka selalu mampu memutuskan, mengambil keputusan, selalu memilih dan menentukan pilihan yang tepat, yang sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan untuk setiap perbuatan, apa yang tidak dilakukan, apa yang dikerjakan, semuanya juga berpadan dengan maksud dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, hikmat diperdengarkan di pasar-pasar, di sawah-sawah, di kota-kota, di desa-desa, di setiap tempat. Hikmat diperdengarkan karena setiap orang memerlukan hikmat. Para pimpinan, para bawahan, semua memerlukan hikmat supaya pengambilan keputusan dalam segala perkara, dalam segala hal, dan berkenaan juga dengan persoalan-persoalan hidupnya selalu bertepatan dengan maksud dan kehendak Tuhan. Adakah jalan yang membawa kita menuju kepada tujuan dan esensi kehidupan manusia selain daripada jalan-jalan yang ditempuh yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang ditujukan oleh Tuhan kepada kita semuanya? Hanya orang yang berjalan mengikuti sesuai menurut apa yang ditujukan oleh Tuhan, dialah yang mampu menapaki dari hari ke hari dalam segala kemenangan. Karena itu disebutkan oleh penulis Amsal, orang yang memiliki hikmat, orang itu akan menemukan kebahagiaan dan jalan-jalan ditempuhnya semata-mata sejahtera. Nah, ternyata setiap orang, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua memerlukan hikmat. Pengambilan keputusan dalam relasi kita antara suami istri, antara orang tua anak, antara anak orang tua, antara kakak dan adik, ya semuanya membutuhkan hikmat sehingga segala keputusan yang diambil mendatangkan damai sejahtera untuk setiap pihak, baik itu pengambil keputusan maupun orang yang dikenai keputusan itu, dan juga menggalang relasi yang harmonis dengan siapapun dalam hubungan apapun. Karena hikmat adalah keputusan yang berkeadilan, keputusan yang berkebenaran, keputusan yang datang dari Allah, dianugerahkan kepada seseorang untuk diimplementasikan dalam kehidupan dari hari ke hari. Ingat, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku memerlukan hikmat, dan hikmat itu sumbernya dari Allah. Karena itu, hendaklah setiap orang, setiap kita
memiliki relasi intim harmonis dengan Tuhan Allah, Juru Selamat kita, Yesus Kristus.